terbakar. Apa kabar Indonesia pagi? Kita buka dengan informasi dari dua kapal yang terbakar di dermaga Marina Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Satu orang meninggal dunia dan 5 lainnya mengalami luka bakar serius. Masya Allah. Kita lihat dalam video api berkobar hebat membakar dua kapal nelayan di dermaga Marina Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Akibat kejadian ini, satu orang meninggal dunia, kemudian 5 orang mengalami luka bakar serius dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Sulianti Saroso, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kebakaran terjadi saat pengisian BBM kapal. Dugaan sementara terjadi kesalahan teknis hingga menyebabkan kebakaran. Petugas suku dinas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berusaha menjinakkan api. Sementara kapal terbakar terbawa angin hingga ke tengah laut dan dibiarkan menyala lantaran tidak terjangkau oleh petugas pemadam kebakaran. Itu mobil tinggi apa itu? Air. Bukan minyak ya? Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Weh, saya siaran sama Putri Undasari nih pagi ini nih. Buru berikan lele nggak? Bukan, enggak sih, berikan lele. Baru tadi malam ngerjain sesuatu tugas yang diharapkan oleh kantor gitu ya kan. Ternyata pas lihat profilnya profil Putri Undasari saya tadi Nanti malam. di print ya? Nanti di print. enggak lah. Buat ini ditempel gitu nggak? nasi bungkus Padang ya kayaknya. Kok gitu sih, Vi? Partnernya malah digituin. Ya, biar tambah semangat, Put. Ini akhir pekan nih, Put. Akhir pekan kita terus Yang semangat. seharusnya kita menyapa di luar tapi sekarang malah di dalam. Tapi Hujan. karena hujan, betul. Rintik-rintik hujan. Tapi tetap kita harus semangat ya. Meskipun lagi bokeh nih, Vi. Aduh, kok ngaku bokeh sama saya? Iya, Sama yang di rumah lagi dong. bokeh, makanya harus diefisiensi nih anggaran-anggaran rumah Nah, tangga. itu dia. Katanya sekarang tuh lampunya udah remang-remang, udah redup-redup katanya loh. Terus mulai panas. Terus mulai panas, AC udah mulai dibatasin. dimatiin. Betul. Nah. Terus pensil katanya udah sampai yang kecil banget, diraut lagi. Mending kalau ada rautan, pakai pisau. Nggak gitu juga dong. Nggak gitu juga dong. Oke ya, tapi itu nanti akan menjadi bahasan kita tuh ya. Betul. Tapi seperti biasa di awal kebersamaan ini kami hadirkan dulu rangkaian informasi pilihan ke depan Anda pemirsa. Lanjut, kalau tadi ada kebakaran di Ancol ya Putri. Ini kebakaran juga melanda gedung Kementerian ATR BPN di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pemirsa. Kebakaran ini diduga akibat korsleting listrik atau hubungan pendek arus listrik yang terjadi pada perangkat elektronik di salah satu ruangan. Jadi petugas jaga berusaha masuk ke dalam ruangan humas berukuran 8 x 6 meter di lantai dasar untuk memadamkan api menggunakan alat pemadaman api atau APAR. Api yang semakin membesar membakar sejumlah berkas di atas meja. Ya, petugas yang menerima laporan ini kemudian langsung menerjunkan 20 unit pemadam kebakaran dengan total 62 personil. Api pun berhasil dipadamkan selang beberapa jam kemudian dan hingga kini pemirsa, pihak ATR BPN masih enggan memberikan keterangan terkait dokumen yang terbakar tersebut. Dokumen apa nih? Bisa kira-kira? pas banget ya. Nah, tapi sepertinya sudah diklarifikasi sih oleh Pak Menteri sekaligus juga menjelaskan penyebab kebakaran terjadi karena apa. Ya, kita simak pernyataan berikut ini. Sama tim damkar di Jakarta Selatan sudah terjadi sangat cepat sekali. Untuk ATR BPN tadi jam 23 lewat ada kebakaran kecil di gedung humas di lantai 1. Alhamdulillah reaksinya cepat sekali tidak bisa dipadamkan. Sampai saat ini kita belum mengetahui secara pasti apa penyebab kebakaran. Yang paling penting kita bisa atasi dan juga terima kasih sekali kepada pemerintah yang mengucapkan Jakarta Selatan yang harus disingkat pasien di korban. Semoga berharapnya nggak ada apa-apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama ada teman-teman saya kasih aja.
Ya, kita ke informasi lain pemirsa. Seorang oknum pegawai BUMN dan juga selebgram cantik aplikasi TikTok ini ditangkap polisi. Keduanya ditangkap Polres Gresik usai rekaman video pornografi mereka viral di media sosial. Ya, inilah tampang IBP. Kita blur ya. Saat digelandang polisi bersama VDR, teman wanitanya yang merupakan seorang selebgram aplikasi TikTok. Keduanya ini mengenakan baju tahanan dengan pengawalan ketat anggota polisi. Mereka ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pornografi setelah video mesum mereka viral di media sosial dan menghebohkan warga Gresik. Dari keterangan kepolisian, jadi IBP VDR saling mengenal sejak Oktober 2024 pemirsa. Keduanya pun menjalin hubungan asmara dan kerap melakukan hubungan terlarang. IBP dan VDR dijerat pasal 29 Jungto pasal 4 ayat 1 atau pasal 34 Jungto pasal 8 Undang-Undang RI ini nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Keduanya terancam hukuman maksimal 12 tahun dan denda 6 miliar rupiah. Dua anak perempuan bersaudara mengalami kondisi kritis dan harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Polri Bayangkara Makassar, Sulawesi Selatan usai disekap dan dianiaya oleh ayah kandungnya di dalam toilet Wisma di Makassar. Akibat perbuatan keji sang ayah kandung, salah satu korban mengalami luka bakar cukup serius pada sekujur tubuh usai terkena siraman air keras. Keduanya juga mengalami gizi buruk lantaran tak diberi makanan dalam kurun waktu 1 pekan. Ya, saat ini kondisi kesehatan dari kedua korban berangsur membaik dan sudah mulai bisa berinteraksi dengan orang lain. Namun keduanya pemirsa masih perlu menjalani pemulihan trauma dan juga fisiknya. Selama proses perawatan dan pemulihan gizi di Rumah Sakit Polri Bayangkara Makassar, kedua korban ini didampingi oleh dokter anak dan juga ahli gizi. Pagi-pagi buta. Surat-surat. Ya, informasi selanjutnya pemirsa, ada seorang wanita yang cekcok dengan oknum Polantas lantaran tidak terima dihentikan petugas. Nah, inilah video wanita tersebut yang mengatakan bahwa petugas ini meminta uang 150.000 kepada sopir yang terkena razia. Videonya ini kemudian viral di media sosial. Kejadian ini terjadi di Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara, dan pemberian uang sejumlah 150.000 oleh sopir tersebut kemudian dibantah oleh petugas. Pihak kepolisian Polantas Kuala Hulu sendiri tidak memberi keterangan dan penjelasan hingga saat ini. Sementara itu pemilik dan pengunggah video ke Facebook di akun atas nama Utari juga akhirnya meminta maaf kepada instansi kepolisian Kuala Hulu Polres Labuan Batu. Ia menyatakan bahwa video yang diunggah sebelumnya tidaklah benar dan Utari sendiri mengucapkan terima kasih kepada Polantas yang sudah membantunya. Bisa-bisanya pagi-pagi subuh disimpang kenopan razia nggak jelas, nggak tahu. Enggak, ini razia apa Pak? Pagi-pagi buta. Pemirsa, jurnalis televisi swasta nasional Syahril Helmi, korban ledakan RIB 04 milik Basarnas, akhirnya ditemukan jasadnya setelah 7 hari dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan. Jenazah ditemukan di perairan Halmahera Selatan. Memakan waktu 7 hari pencarian, akhirnya berbuah hasil dan jasad Syahril Helmi ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah jurnalis televisi swasta nasional ditemukan di Pantai Tanjung, Desa Sebatang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan atau nautical mil dari lokasi
kejadian. Ya, jenazah Syahril Helmi ini pertama kali ditemukan oleh masyarakat setempat. Selanjutnya mereka melaporkan kepada kepala desa, lalu menginfokan ke rekan-rekan jurnalis yang saat itu sedang melakukan pencarian. Korban kemudian dievakuasi ke Babang menggunakan speedboat penumpang oleh tim media. Kemudian jenazah dibawa ke RSUD Labuhan untuk dilakukan identifikasi dan hasilnya kemudian membenarkan bahwa jenazah tersebut adalah jurnalis atas nama Syahril Helmi. Kemudian jenazah ini juga sudah diserahkan ke pihak keluarga untuk dibawa ke kampung halamannya di Desa Bisui, Kecamatan Gane Timur, Halmahera Selatan. Kami segenap sesama rekan, mungkin bisa dikatakan sama profesi, juga ikut duka cita yang mendalam ya atas peristiwa yang menimpa rekan almarhum Syahril. Semoga saat ini Syahril juga sudah berada di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan juga selalu diberikan kekuatan, kesabaran, dan ketabahan. Amin, ya robbal alamin. Baik, pemirsa, kita harus jeda terlebih dahulu ya. Usai jeda kita masih akan hadirkan informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Ada program nih ya, cek kesehatan gratis dari Kementerian Kesehatan yang mulai dilaksanakan pada Senin 10 Februari besok, Put. Ya, cek kesehatan gratis ini, Rivi dan juga pemirsa, akan dilakukan di puskesmas dan klinik khusus untuk anak berusia 0 hingga 6 tahun dan dewasa 18 tahun ke atas. Program cek kesehatan gratis dari Kementerian Kesehatan akan mulai dilaksanakan pada Senin 10 Februari mendatang. Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan RI Maria Endang Sumiwi menyampaikan cek kesehatan gratis ulang tahun ini dikhususkan untuk anak berusia 0 sampai 6 tahun dan 18 tahun ke atas. Sementara untuk cek kesehatan gratis anak usia sekolah 7 hingga 17 tahun akan dilaksanakan Juli 2025 bertepatan dengan tahun ajaran baru. Cek kesehatan hari ulang tahun atau cek kesehatan ulang tahun ini diberikan pada saat ulang tahun atau plus 30 hari sesudahnya, supaya nanti yang ulang tahun hari Sabtu, ulang tahun hari Minggu itu masih bisa mendapatkan pemeriksaan. Kemudian ada cek kesehatan sekolah dan cek kesehatan khusus. Jadi kenapa kita bagi ini, karena mengantisipasi kemampuan layanan kita. Jadi yang kesehatan ulang tahun itu selain yang usia SD, SMP, SMA. Selain cek kesehatan gratis ulang tahun dan cek kesehatan gratis di sekolah, Kemenkes juga menyediakan cek kesehatan gratis khusus untuk ibu hamil dan balita. Pendaftaran bisa dilakukan 2 cara, yakni dengan menggunakan aplikasi Satu Sehat atau dapat menghubungi nomor WhatsApp. Kuota pendaftaran cek kesehatan gratis secara digital ini masih dibatasi 30 orang per hari untuk menghindari penumpukan di fasilitas kesehatan. Dari Jakarta, Hilda Ramadanti, Mahendra Prasatria, TV One mengabarkan. Jadi ada pembatasan, hanya 30 orang per harinya, Put. Nah, kira-kira nyampe nggak tuh? Ya, saya rasa mungkin nyampe ya, karena tidak, kan syaratnya adalah ulang tahun ya, artinya hari lahir gitu ya. Harusnya nggak terlalu banyak antrian juga, tidak ramai. Dan puskesmas kan juga banyak ya tersebar ya di beberapa hampir di wilayah. tiap kecamatan. Betul. Oke, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia menggelar pertemuan dengan Duta Besar Turki dan Delegasi Bisnis Turki jelang kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia. Ya, kedua negara yaitu Indonesia dan Turki ini terus mempererat hubungan bilateral, khususnya dalam sektor ekonomi dan investasi. Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Turki telah memasuki usia ke-75 tahun. Untuk mempererat kerjasama ekonomi, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia menggelar pertemuan dengan Duta Besar Turki dan Delegasi Bisnis Turki. Dalam pertemuan ini, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri menegaskan pentingnya kerjasama kedua negara yang sama-sama anggota G20 dan pemimpin negara-negara Global South. Nanti hari Rabu akan ada state visit dari Presiden Erdogan yang sangat karismatik dan juga terkenal dan berhubungan baik dengan Pak Presiden Prabowo. Jadi Kadin dilibatkan dan kami berterima kasih Pak Dubes.
Dan relasi antara Indonesia dan Turki ini luar biasa potensinya ke depan. Dua negara Muslim yang besar di dunia, dua-duanya di G20, tadi saya juga diingatkan, dan pimpinan dari Global South. Dan kita melihat ini suatu hal yang penting, dan dari Kadin melihat banyak sekali kerjasama yang bisa dilakukan di sektor manufaktur, kesehatan, energi, pertahanan, dan lain-lain. Nah, di sini saya bersama Pak Dubes Rizal, terima kasih kehadirannya. Hari Sabtu pun kita bekerja, ya, kita sebelum makan siang pun sudah bekerja. Dan di sini ada Pak Dohan, jadi untuk mitra kami di dunia usaha dari Turki. Kunjungan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ke Indonesia yang dijadwalkan pada 12 Februari mendatang diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan strategis bagi kedua negara. Kunjungan Presiden Erdogan akan menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara, terutama dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Turki dan Indonesia menargetkan peningkatan kerjasama di berbagai sektor utama. Dari Jakarta, Yulinda Tridewi, Yohanes Pili, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kita harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kita akan hadirkan informasi dari banjir yang melanda sejumlah daerah, terutama ini ada 16 desa di 3 kecamatan di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Informasi akan kami hadirkan pemirsa sesaat lagi. Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa, kami hadirkan informasi angin kencang. Ini menerjang dan merusak puluhan rumah di 4 kecamatan di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Selain rumah, angin juga merusak fasilitas umum dan menerbangkan atap sebuah gedung pesantren. Jadi data sementara dari BPBD Wajo, ini ada 4 kecamatan yang terkena terjangan angin kencang pemirsa, yaitu Kecamatan Tanah Sitolo, Kecamatan Kera, Pitum Panua, dan Kecamatan Takalala. Jadi ada 50 terdata rumah dan fasilitas umum seperti sekolah, taman kanak-kanak, los pasar, dan pesantren di daerah Paujepe, Kecamatan Kera yang terdampak dari angin kencang. Ya, BMKG sudah mengeluarkan peringatan dini terkait cuaca ekstrim yang diprediksi akan melanda beberapa wilayah di Sulawesi Selatan. Ya, pemirsa, angin kencang juga menerjang kawasan Pasar Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Akibatnya 10 pohon tumbang menutup jalan raya Porong. Dan petugas BPBD setempat sudah melakukan evakuasi untuk mencegah korban bertambah. Informasinya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun seorang pengendara dilaporkan mengalami luka-luka akibat tertimpa pohon tumbang dan sudah dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu pemirsa, satu bangunan rumah milik warga di lereng Gunung Lawu, Kabupaten Magetan, Jawa Timur ini longsor pemirsa. Setelah seminggu diguyur hujan lebat, sejumlah warga desa Pelumpung, Kecamatan Pelausan, dibantu tim gabungan TNI Polri dan BPBD setempat bersama-sama mengevakuasi material longsor dan mengamankan sejumlah harta benda yang masih dapat diselamatkan. Beruntung saat kejadian, pemilik rumah dan 5 anggota keluarganya ini sempat menyelamatkan diri. Ya, sehingga tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini pemirsa. Nah, rumah yang terdampak longsor ini kini tidak bisa lagi ditinggali dan terpaksa dibongkar. Sementara pemilik rumah telah mengungsi ke tempat yang lebih aman.
Ya, sementara itu pemirsa, permukiman warga di Tegal Alur Kalideres, Jakarta Barat terendam banjir usai hujan deras mengguyur Jakarta. Nah, banjir ini masih merendam Jalan Lingkungan 3 Tegal Alur Kalideres, Jakarta Barat. Ketinggian air mencapai 40 cm. Banjir juga menggenangi ruas jalan yang merupakan akses menuju Bandara Soekarno-Hatta. Sejumlah kendaraan roda 2 yang nekat menerobos banjir mengalami mati mesin. Curah hujan yang tinggi serta meluapnya Kali Semongol menjadi penyebab banjir di lokasi ini. Selain akses jalan, banjir yang terjadi juga membuat puluhan rumah warga di RT 03, RW 03 terendam banjir. 60 jiwa terdampak dari banjir kali ini dan rata-rata mereka menempati lokasi yang sudah disiapkan. Dalam hal ini lokasi pengungsian ya, salah satunya adalah rumah ibadah yang ada di wilayah tersebut. Setelah sebelumnya sempat surut pemirsa, Jalan Underpass Matraman, Senen, Jakarta Pusat ini kembali tergenang air setinggi 60 cm usai hujan melanda pada Sabtu siang kemarin. Akibatnya jalan underpass tersebut kembali ditutup. Sementara untuk melakukan proses penyedotan oleh petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan atau Gulkarmat. Dengan mengerahkan 2 mesin pompa, petugas ini berupaya mengurangi atau mengalokasikan air setinggi 60 cm yang kemudian diarahkan ke saluran air. Kepala Seksi Operasi Gulkarmat Jakarta Pusat ini mengatakan penanganan genangan air di underpass Matraman dilakukan setelah sebelumnya sudah dilakukan penyedotan genangan air juga pada pagi harinya. Jadi dalam satu hari 2 kali ya terjadi genangan air begitu. Ya, nah akibat proses penyedotan, jalan underpass Matraman dari arah Menteng untuk menuju Matraman ini ditutup sementara. Selain disebabkan oleh hujan yang terjadi pada Sabtu siang kemarin, genangan air ini juga terjadi akibat kurang optimalnya pompa yang berada di lokasi. Tadi simpul. Ya pemirsa, banjir juga merendam 16 desa di 3 kecamatan di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Sementara itu di Pati, Jawa Tengah, meluapnya Sungai Silogonggo Juwana juga menyebabkan 6 desa terendam banjir. Banjir di Demak, Jawa Tengah hingga Sabtu siang masih merendam 16 desa di 3 kecamatan. Salah satu daerah terdampak banjir adalah Desa Sayung, Kecamatan Sayung. Selain merendam akses jalan, ketinggian air mencapai setengah meter menggenangi ribuan rumah. Selain puluhan desa di Kecamatan Sayung dan Karangtengah, banjir juga meluas dan merendam 6 desa di Kecamatan Bonang. Dari data BPBD Kabupaten Demak menyebutkan, jumlah warga terdampak banjir kini mencapai 2.200 rumah yang dihuni 996 kepala keluarga atau sebanyak 41.071 jiwa. Banjir juga merendam 22 sekolah, 4 kantor pemerintahan, dan 13 areal pemakaman. Sementara lahan pertanian yang tergenang banjir mencapai 415 hektar. Sempat surut, banjir akibat meluapnya Sungai Silogonggo Juwana kembali merendam 6 desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. 6 desa tersebut diantaranya Desa Doropayung, Desa Kudu Keras, Desa Teluah, Desa Kedung Pancing, Desa Bumirjo, serta Desa Minto Basuki. Akibatnya ratusan rumah warga terendam banjir antara 10 cm hingga 80 cm. Ini adalah banjir kedua selama bulan Februari ini. Kendati demikian, warga memilih tak mengungsi dan bertahan di rumahnya. Tim TV One mengabarkan. Baik pemirsa, untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini atau pagi ini dari lokasi banjir di Demak, kita bergabung dengan kontributor kami Samsul
Arif ya, ini yang ada di salah satu lokasi yang terdampak banjir. Samsul, silakan dengan informasi Anda, khususnya pada pagi hari ini bagaimana pantauannya? Baik, rekan Arif dan Putri, dapat saya kabarkan saat ini saya berada di Desa Prambelan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Salah satu desa yang sampai hari ini masih terdampak banjir dengan ketinggian antara 30 cm sampai 60 cm. Banjir di Kabupaten Demak ini menerjang 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Sayung, Bonang, dan Karanganyar. Hingga hari ini upaya dari BPBD setempat melakukan pengurangan air dengan mengerahkan pompa-pompa air ya di sejumlah titik. Tetapi karena di lokasi tempat saya mengabarkan dan umumnya di Kecamatan Sayung ini adalah daerah yang berada di cekungan, upaya penyedotan air itu belum maksimal sehingga sampai hari ini genangan masih terus terjadi dan diperkirakan karena curah hujan semalam juga masih turun sehingga dikhawatirkan genangan ini masih berlangsung lama. Demikian Arif. Baik, Samsul, kalau untuk data korban terdampak banjir ada berapa rumah? Kemudian juga saat ini apakah warga masih ada yang bertahan di rumahnya? Untuk rumah yang tergenang itu bisa mencapai sekitar 5.000-an rumah ya yang ada di 3 kecamatan. Demikian juga banjir menggenangi sejumlah atau puluhan tempat-tempat ibadah baik masjid maupun mushola, kemudian juga sekolah-sekolah dan balai desa. Hari ini khususnya di daerah Sayung, Desa Prambelan tempat saya mengabarkan, ada sekitar 383 pengungsi yang mengungsi ke tempat balai desa karena di tempat tinggalnya tergenang hingga mencapai setengah meter sampai 80 cm. Baik, Samsul, kalau untuk kondisi terparah itu kan ada 16 desa. Kondisi terparah itu ada di desa mana ini? Paling parah itu ada di Kecamatan Sayung ya. Di sini ada 3 desa. Umumnya warga mengalami banjir ini sudah cukup lama ya. Sebenarnya hampir 2 bulan ya. Tetapi kemudian air itu kadang-kadang surut kemudian naik lagi gitu ya. Itu sekitar 2 bulan lalu. Dan warga sampai hari ini masih mengeluhkan bantuan untuk para korban banjir. Demikian. Ini kan bisa dikatakan sudah cukup lama ya banjir yang melanda Demak dan bisa dikatakan tiap tahun gitu, Samsul. Ya. Ini kalau boleh kita diberikan semacam kayak highlight begitu ya, apa sih sebetulnya yang menyebabkan wilayah di Demak ini kerap sekali banjir gitu. Baik, Kak Fadil. Jadi desa yang ada di Kecamatan Sayung ini memang daerah yang berada di cekungan ya. Jadi secara topografisnya itu berada di daerah yang rendah sehingga ketika hujan turun lebat dan ada kiriman air ya dari kawasan Semarang atas maupun dari daerah Gerobokan ya, itu air kemudian menggenang di wilayah ini sehingga jika masih turun hujan dan masih ada kiriman air dari kawasan Semarang atas, maka dipastikan akan sulit air ini menjadi atau surut ya, kecuali kalau memang udara atau sinar matahari cukup terik sehingga itu bisa mengurangi genangan gitu ya. Artinya hujan tidak hujan tergantung juga ada kiriman gitu. Lokasi desa di Demak ini yang cenderung lebih rendah dari wilayah-wilayah lainnya tentu saja akan berpotensi menjadi genangan atau banjir begitu ya Samsul ya. Untuk kondisi hujan sendiri betul. Diprediksi hari ini atau mungkin sampai 2-3 hari ke depan seperti apa?
Kalau hari ini, pagi ini memang cuaca cerah ya, berbeda dengan kemarin yang mendung, kemudian malam juga turun hujan. Biasanya hujan itu akan datang di sore atau malam. Tapi dengan hari ini cukup terik matahari, diperkirakan genangan di tempat saya mengabarkan ini akan berangsur-angsur turut. Dan diharapkan apabila ini bisa panas selama sepekan, mungkin akan semakin turun dan diharapkan upaya pompanisasi itu bisa dimaksimalkan. Karena ketika banjir masih besar dan dilakukan upaya pompanisasi itu tidak efektif ya, karena air akan susah untuk dibuang ke sungai maupun ke arah laut. Posisinya lebih rendah. Ya, betul. Oke, baik, terima kasih banyak informasinya. Samsul Arifin mengabarkan langsung dari Demak, Jawa Tengah. Nah, agak sulit juga membayangkan kalau membuang atau pompanisasi. Ya, betul. Masa membuang air ke atas kan nggak mungkin kan gitu loh ibaratnya kan. Ya, mungkin ada solusi lain kali yang bisa dilakukan karena ini kan setiap tahun ya rutin Iya, ya. rutin, Bahkan langganan. mungkin tidak hanya musim hujan ya, seperti yang disampaikan tadi daerahnya juga sudah cukup rendah, Betul. jadi antisipasinya Hujannya misalnya di hulu sana begitu. Ya tetap akan terkirim juga ya. Oke, kita masih akan lanjutkan ya apa kabar Indonesia Pagi dengan informasi yang menarik nih. Ya. Rivi kayaknya Kita belajar berhemat di segmen berikutnya. ASN mulai pusing nih kayaknya ya. Karena banyak penghematan di kementerian dan lembaga. Nah, kira-kira penghematan ini mau dialihkan kemana nih? Salah satunya kan uangnya? yang udah digembar-gemborkan, Menteri PU saja mengatakan untuk makan. Bergizi gratis. Nah. Tapi apakah ada lagi program lainnya yang akan disalurkan dari penghematan ini? Kita akan bahas usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melakukan efisiensi dan penghematan anggaran negara. Hal ini dilakukan dengan pengurangan alokasi belanja yang bersifat seremonial, perjalanan dinas hingga tagihan listrik dan air kantor. Secara spesifik, Prabowo meminta jajarannya memangkas anggaran belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp256,1 triliun dari alokasi awal Rp1.660,1 triliun untuk 2025. Anggaran transfer ke daerah juga diharapkan dihemat Rp50,6 triliun dari alokasi awal Rp919,9 triliun. Meski begitu, rencana efisiensi ini tidak boleh mengutak-atik alokasi belanja pegawai dan bantuan sosial. Nantinya hasil penghematan anggaran belanja akan digunakan pemerintah untuk mendanai program-program yang lebih berdampak langsung ke masyarakat, termasuk makan bergizi gratis yang diklaim dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Akankah efisiensi anggaran ini menjadi solusi atau justru bumerang dan menjadikan ekonomi Indonesia terguncang? Tim TV One mengabarkan. Karena saya terus-menerus monitor, saya terus-menerus menuntut penghematan, efisiensi. Saya menuntut keberanian memotong hal-hal yang tidak esensial. Saya tegaskan bahwa kriteria anggaran yang akan kita laksanakan, kriteria pertama adalah harus bisa menciptakan lapangan kerja. Sudah saya katakan berkali-kali. Kedua, harus meningkatkan kita kan 2005. Oke, efisiensi. Nah, itu yang lagi dilakukan pemerintah. Nah, untuk kemana nih kira-kira? Yang udah jelas pasti adalah untuk program makan bergizi gratis. Ya, Cuman ada pertanyaan lain, apakah untuk program 3 juta rumah juga mungkin? Oke, atau apalagi? mungkin Cek kesehatan gratis. Cek kesehatan gratis nih gimana kira-kira? Meskipun ada pernyataan dari Menkes ya, Iya. akan dievaluasi lagi nih. Artinya Akan ditunda besok dulu hari ya? Senin 10 Belum fix. kita pantau besok, ya kan? Senin belum fix, Ya. apakah nanti cek kesehatan gratis ini sudah akan dilakukan atau belum. Tapi kita harapannya ya mungkin efisiensi ini tidak berdampak ke masyarakat ya. Gitu. Sesuai dengan judul pada pagi hari ini juga bersama dengan narasumber kami akan membahas ini juga. Karena apa? Sosok Prabowo Subianto memang sudah cukup lama, tidak hanya 2024 ini saja begitu. Tapi sudah cukup lama sering mengedepankan narasi bocor, Betul. APBN bocor. Nah itu. Nanti apakah mungkin langkah
konkret dari sang presiden terkait dengan bocor-bocor tersebut. Nah, itu nanti kita bahas. Sekarang kita bahas bersama narasumber yang sudah hadir di studio. Saya perkenalkan ada Mas Nyarwi Ahmad, analis politik. Selamat pagi, Mas Nyarwi. Pagi, Mas Nyarwi. Oke, selanjutnya ada Mas Tauhid Ahmad, ekonom senior Indef. Selamat pagi, Mas. Apa kabar? Selamat pagi. Pagi, Mas. Oke, dan nanti juga akan bergabung ya. Kita tunggu kedatangannya dari Muhammad Haikal Bawazir, politikus Gerindra yang akan bergabung. Sudah bergabung melalui Zoom? Sudah selamat pagi. Baik. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Haikal. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas undangannya. Oke, Sama-sama, Mas. mungkin langsung saja saya ke Mas Haikal terlebih dahulu ya. Mas, bisa dijelaskan ini negara lagi bokeh atau lagi gimana nih sebetulnya penjelasan efisiensinya untuk apa nih? Baik, terima kasih. Kalau narasi negara lagi bokeh, saya pastikan tidak ya. Ini memang kita ini kan berjuang untuk bisa memimpin negara ini. Pak Prabowo ini kan perjuangannya sudah cukup panjang. Jadi persiapannya kalau rasa saya itu sangat matang. Saya sebagai kader Gerindra pun udah belasan tahun lah jatuhnya kita disiapin mentalnya untuk kita nanti apa yang kita mau lakukan. Nah, salah satunya dan tadi sudah disampaikan, ada selalu narasi tentang Pak Prabowo ini banyak yang bocor ini di Republik ini. Ya kalau ada yang bocor, yang pertama kita lakukan kan kita harus tambal dulu. Nah, bocornya ini kan macam-macam. Ada dari pembelanjaan, ada lagi dari penerimaan yang nggak masuk. Nah, jadi semua ini memang kan kita ini baru APBN peralihan pertama. Jadi kalau bicara APBN yang kali ini kan masih APBN transisi dari pemerintah sebelumnya ke pemerintah yang sekarang, pemerintahnya Pak Prabowo. Kalau kita ingat waktu APBN itu disusun, ada beberapa programnya Pak Prabowo yang sudah mulai diakomodir. Mulai diakomodir itu waktu itu kalau nggak salah kira-kira 120-an triliun gitu kan. Nah, kita sendiri pernah dengar bahwa kalau mau dilaksanakan secara full program makan bergizi gratis ini malah kebutuhannya bisa sampai di atas 400 triliun. Jadi kalau bicara dalam 120 triliun itu yang untuk makan bergizi baru 71 triliun. Itu kan masih jauh dari target yang diharapkan. Yang kemudian ada pemeriksaan kesehatan gratis baru dicadangkan uangnya 3 triliun. Kemudian untuk pembangunan rumah sakit, pembangunan sekolah, pemberantasan TBC, itu semua kan ada. Nah, memang dapatnya 120 triliun itu dari APBN kita yang besarnya 3.600 triliun. Jadi itu kan masih sangat minim sekali yang diperlukan buat program-programnya Pak Prabowo. Kedua, yang menurut saya nggak kalah penting adalah ini bagian daripada reformasi APBN yang memang harus kita lakukan. Alangkah seringnya kita dengar selama perjalanan saya berpolitik aja lah. Setiap kali kita bicara dengan kementerian, dengan Pemda, dengan bupati ataupun gubernur, ya anggarannya udah habis buat gaji gitu, buat operasional rutin. Jadi nggak ada buat investasi atau buat program-program yang bermanfaat, itu sangat minim. Jadi ya ini dari awal langsung di eksekusi sama Pak Prabowo. Mana yang kira-kira wasteful. Nah, memang ada kekhawatiran yang mulai muncul, dan saya agak curiga juga dikeluarkan oleh orang-orang yang mungkin status quo-nya agak akan terganggu gitu kan. Karena sebagian ini anggarannya nggak ya siap. Baik, halo? Mas Haikal kan tadi disampaikan ya bahwa mau menambal kebocoran-kebocoran. Apakah anggaran yang saat ini sudah kita tahu ya angkanya berapa ya di beberapa kementerian ini adalah anggaran yang sebetulnya selama ini bocor, bisa dikatakan begitu? Jadi begini, tadi kan pakai kata-kata Pak Prabowo juga ini banyak yang nggak perlu-perlu. Sekarang kita bicara waktu itu disisir anggaran jalan ke luar negeri aja udah 40 triliun lebih. Kalau nggak salah hampir 45 triliun. Begitu juga untuk belanja APK. Di era kita sekarang bisa pakai digital technology, masa iya sih kita harus beli sampai puluhan triliun untuk kertas, pensil, dan seterusnya gitu kan. Nah, sedangkan untuk program-program yang diperlukan dibilang duit kurang, nggak cukup, udah pakai buat belanja. Jadi mungkin saya breakdown sedikit. Dari angka 300 triliun yang menjadi bagian daripada impresnya Pak Prabowo itu sebetulnya sudah disisir semuanya. Jadi setiap kementerian
sudah disisir, bahkan sampai Pak Prabowo-nya mereka sampai kesatuan 9. Nah itu kita aja DPR nggak boleh masuk kesatuan 3. Nah mungkin kalau di kementerian, di elit-elitnya kementerian selama ini juga paling sampai satuan 3, 4 aja itu. Nah ini presiden mau cek sampai ke satuan 3. Jadi di situ kelihatan lah. Misalnya ini kementerian terlalu banyak acara seremoninya, ada terlalu banyak pesta-pesta, ada terlalu banyak kegiatan yang benar-benar sebetulnya nggak diperlukan, rapat-rapat yang diada-adain gitu kan, kunjungan-kunjungan yang diada-adain. Nah yang begituan yang dipotong. Jadi kalau kita lihat di APBN itu kan ada namanya belanja pegawai itu. Belanja pegawai itu kan sebetulnya penerimaan penghasilannya pegawai itu tidak disentuh. Lalu ada belanja modal, itu praktis tidak disentuh. Yang disentuh itu banyak kan adanya di belanja barang ini. Ini yang di situ isinya macam-macam. Kalau di perusahaan itu kira-kira OPEX-nya lah. Nah OPEX-nya ini, ya mohon maaf, ini banyak dinikmatin dan digunakan untuk kegiatan yang sebetulnya kurang produktif. Sehingga Pak Prabowo memindahkan anggaran-anggaran itu menjadi produktif. Jadi kuncinya begini, kalau anggaran kita APBN 3.600 triliun yang akan dibelanjakan oleh pemerintah, tahun ini tidak akan kurang dari 3.600 triliun. Pemerintah akan komit mengeluarkan APBN kita tidak menciut, bukan kita bokeh, nggak ada itu semua. Tapi dikeluarkannya, bahasa Ibu Sri Mulyani, spending better. Nah Pak Prabowo mau spend setiap rupiah ini yang kira-kira punya produktivitas yang tinggi. Oke, baik Mas Haikal. Kita minta tanggapan Mas Haikal dari Mas Tauhid dan juga Mas Nyarwi di segmen berikutnya ya. Kita jeda dulu. Kami akan kembali saat lagi. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Mungkin saya langsung ke Mas Tauhid. Mas, ini kan baru ya, baru setelah 100 hari lebih lah ya menjabat begitu, pemerintahan yang baru. Ini kebijakan ini gebrakan yang apa ya, bisa kita bilang bukan kebijakan yang populis ya, terutama untuk birokrasi pastinya ya. Pasti akan ada perbandingan nih dengan birokrasi sebelumnya, birokrasi yang sekarang kok jauh. Jangan-jangan nanti ada lagi slogan enak zamanku. Nah, itu Mas. Itu Mas. Nah, itu gimana tuh sebetulnya? Ya, yang pertama memang begini. Biasanya revisi anggaran tuh besarannya sekitar 5-7% ya, dan levelnya program. Karena itu juga akan dibicarakan tadi di DPR ya, satuan 3 atau 4. Sekarang ini kan sampai 25%, artinya besar sekali gitu ya. Kenapa besar? Karena memang APBN 2025 ini kan disusun oleh pemerintahan Pak Jokowi yang sebelumnya. Ya, pada saat itu tentu saja menjalankan visi misi Presiden Pak Jokowi ya, di mana infrastruktur itu sangat dominan. Ya. Sekarang berubah di 2025 di bawah Pak Prabowo, itu berubah menjadi sumber daya manusia. Di situ ada MBG, pendidikan, kesehatan akan dominan, akan besar. Sehingga bagaimana caranya adalah tentu saja melakukan transformasi dari anggaran ya, dari infrastruktur ke SDM. Nah, ini yang pasti terkaget-kaget begitu ya. Tetapi memang tidak populisnya ternyata ASN atau pegawai belanja yang sifatnya tadi disampaikan Pak Haikal, belanja modal, itulah yang paling realistis dilakukan. Karena sisi lain kan tadinya kan ada penambahan pendapatan melalui PPN ya, tetapi kan secara substansi tidak jadi ya, hanya barang mewah gitu. Kalaupun ada tambahan mungkin sekitar 5 triliun, nggak signifikan lah. Karena kenyataan kemarin di Januari tidak ada inflasi, bahkan deflasi, ada persoalan daya beli kita. Jadi memang ya di tahun-tahun awal ya wajar ada katakanlah ada transisi perubahan anggaran yang sangat signifikan. Tentu tidak bisa membuat happy banyak orang ya. Tapi saya kira mungkin ini kan ada periode nanti untuk pembahasan lebih lanjut. Efisiensi ini mau dialokasikan kemana, mana yang butuhkan. Nah itu saya kira ada periode kemudian untuk suara dari masyarakat, kementerian lembaga terkait melalui DPR untuk membicarakan lebih lanjut begitu. Ini masih ada ruang sebenarnya kalau saya lihat ya. Meskipun kita tahu apakah ini memiliki dampak ya, saya kira begini. Anggaran pemerintah memiliki kontribusi dalam PDB itu sekitar 5-7%. Dia hanya menjadi stimulus begitu ya. Di tahun pertama banyak prediksi mengatakan pasti akan berkurang lah tahun pertama. Pasti karena ada transformasi dan sebagainya, dan kita tahu kalau dari sisi belanja modal memang di tahun ini itu kecil, sekitar 190 triliun ya dialokasikan oleh pemerintahan Jokowi. Kemungkinan ini ya kita berharap realokasi ini bisa lebih besar dari 190 triliun ya. Apakah nanti untuk infrastruktur katakanlah ke pendidikan, kesehatan dan sebagainya memang
mendorong ekonomi jauh lebih baik. Begitu tentu. Kapan momentum itu bisa dirubah gitu? Kalau biasanya memang tahun-tahun awal itu sekaligus ya, ketika ada efisiensi sekaligus realokasi biasanya pemerintah. Kalau ini kelihatannya bertahap gitu ya, efisiensi dulu, mungkin ada proses. Faktornya apa? Bertahap Ya, itu? saya kira mungkin begini. Ini kan mencari celah, bagaimana mencari program-program memang mendorong visi misi presiden. Plus mendorong pertumbuhan ekonomi, asta cita, ini kan lagi dipelak. Kalau menurut saya memang ini seharusnya nggak boleh lama-lama ya, maksimal 1 bulan lah begitu ya. Sehingga apa? Biar tadi katakanlah kementerian lembaga tahu arahnya kemana dan sebagainya, karena ada perubahan yang sangat besar. Yang kedua adalah kita sudah punya RPJMN, meskipun belum ditetapkan. Ini kan RPJMN-nya harusnya direvisi juga karena ngikuti visi misi presiden. Dan itu belum ya? Itu belum ada penetapan. Misalnya begini, infrastruktur yang tadi jalan kenceng kan berubah menjadi pendidikan kesehatan, kan harus dirubah targetnya karena duitnya kan terbatas begitu ya. Ini kalau belum ada statement itu kita ngukurnya susah. Keberhasilan sampai sejauh mana gitu. Ini yang saya kira menjadi poin penting ketika kita akan melakukan perubahannya. 1 bulan harusnya sudah keluar ya impres untuk realokasi anggaran. Tidak populer, kita menggarisbawahi tadi tuh pernyataan dari Mas Tauhid, Mas Nyarwi, saya ke Mas Nyarwi ini. Tidak populer, ini apakah akan berdampak kepada nanti survei-survei, lembaga-lembaga survei berikutnya? Kan di awal tahun ini kan cukup fantastis ya, kepuasannya, terus udah gitu kepercayaan publik terhadap pemerintahan dan lain sebagainya. Akankah ini berdampak begitu? Karena untuk ASN aja, birokrasi, mohon maaf nih Mas Nyarwi, kayaknya udah mulai agak-agak ada rasa-rasa, waduh kok jadi kayak begini hidup kita ya? Mulai pusing gitu ya? Gitu loh. Ya, kalau di kelas menengah, ini kan yang kena birokrasi dan kelas menengah pasti kerasa ya. Dan mungkin rebetannya menengah bawah. Tentu saja kalau dikatakan shock, ini kan kayak terapi ya, shock terapi yang saya kira itu pasti ada ya. Kaget tadi tuh kan Mas Tauhid. Karena kan gini, saya lihat ini Pak Prabowo ini kan mendisrupsi birokrasinya sendiri, ya dengan cara efisiensi luar biasa, dan itu saya kira juga akan punya dampak yang luar biasa sesungguhnya. Tapi balik lagi ini masing-masing kementerian kinerjanya kayak apa, dan juga internal komunikasi di dalam ya kepresidenan itu bagaimana itu dijalankan gitu ya. Karena sebenarnya juga banyak ya dinamika di dalam masing-masing kementerian itu ada gitu. Tetapi kita kan tahu salah satu, ini sudah menjadi rahasia umum ya, salah satu katakanlah peluang untuk peningkatan kesejahteraan itu kan kadang-kala melalui program yang sifatnya belanja barang tadi gitu ya. Tadi Mas Haikal cerita, dan di situ kan juga Pak Prabowo ini sudah lama sebenarnya. Kalau dari sisi retorika ya, itu kan sudah pengennya pemerintahan yang bersih gitu ya, efisien, bocor 30% sebelum, dulu kan sering kan disampaikan seperti itu. Nah, ini saya kira kalau di politik elektoral ini sebenarnya retorika yang populis dalam artian begini ya. Konsisten maksudnya begitu? Ya, dia konsisten, tidak hanya dalam campaign ketika sebelum menjadi presiden. Ketika menjadi presiden tuh pengen menunjukkan juga, saya lihat gitu ya, model pemerintahan populis dengan cara apa? Birokrasi harus efisien. Ya, nah caranya bagaimana? Tujuannya salah satunya adalah program-program kayak MBG tadi, misalnya salah contohnya itu. Tetapi ini kan ada paradoksnya, Rivi ya. Masyarakat kan juga pengen ekonomi itu kira-kira juga makin optimis, makin bagus, daya beli tadi kata Mas Tauhid. Daya beli juga makin meningkat ya. Nah, ini ada paradoksnya di sana gitu. Jadi ketika kemudian efisiensi, ketika kelas menengah, birokrasi kan rata-rata kelas menengah. Kalau pejabat tinggi tentu lain lagi kan gitu. Ya, penghasilannya dan beda-beda gitu. Nah, di sini yang saya kira dampak ikutan ya dari kebijakan ini harus diantisipasi. Gitu ya? Ya, karena kalau enggak gitu ya, dampak ikutan ini saya kira pasti ada suara-suara, kalaulah tidak kritis secara terbuka ya pasti akan muncul katakanlah di berbagai media sosial juga gitu. Walaupun Pak Prabowo ini saya lihat tipe presiden yang secara terbuka sering menanggapi kritik kan gitu. Dan berani secara terbuka juga meresponnya gitu. Nah, tapi kalau kita lihat saya kira Pak Prabowo dan timnya itu sudah menimbang risiko ya. Risikonya bagaimana? Kita lihat, memang ini strategi efisiensi ini strategi yang disruptif ya, yang kemudian luar biasa tekanannya terutama di kementerian 10 kementerian itu KL, dan kemudian ada di juga pemerintah daerah kan di sekitar 50,6 ya. Nah, itu kan juga saya kira juga besar sekali itu dampaknya. Nah,
Tetapi kalau kita lihat alasannya, alasannya ini yang menarik kan, salah satunya adalah menggunakan anggaran secara tepat gitu ya. Tadi sudah jelaskan Mas Hekal tuh kan. ATK, Seperti itu contohnya. segala macam ya, ini mirip seperti Trump sebenarnya. Ketika Trump menunjuk Elon Musk kan, dan satunya lagi itu kan tujuannya efisiensi juga kan gitu. Memang kemudian argumennya adalah bagaimana pemerintah itu menggunakan anggaran negara atau anggaran publik secara bijak. Bijak itu untuk kepentingan siapa? Makanya kita lihat ya retorika-retorika Pak Prabowo selama beberapa periode terakhir itu luar biasa. Pertimbangan rakyat itu menjadi retorika populis itu kan sangat dominan. Bahkan tidak hanya ke birokrasi ya. Kita lihat kemarin itu kan juga misalnya di pertemuan dengan komandan TNI gitu ya. Itu kan menyinggung soal pangkat bintang itu untuk siapa? Itu rakyat. Ini contoh. Jadi diimbangi dampak dari retorika politik yang populis ini itu untuk mengimbangi gitu ya, saya kira menjaga kepercayaan rakyat. Karena ada imbas dari yang terkait dengan ekonomi ini yang sebenarnya kemudian rencananya memang populis, tapi kemudian di lapangan bisa jadi menjadi tidak populis kan gitu. Ini yang saya katakan ada kemungkinan paradoksnya di situ. Oke, baik. Mas Hekal, mungkinkah ini bisa segera dituntaskan sebagaimana harapan tadi Mas Tauhid, Mas Hekal? Usai jeda, Mas Hekal, giliran Anda nanti yang akan berbicara. Kami akan kembali saat lagi. Oke, langsung ke Mas Hekal. Mas Hekal, bagaimana menyikapi ini agar tidak berlarut-larut berlama-lama, karena ini akan berdampak kepada popularitas dari pemerintahan juga, terutama ya Pak Prabowo Subianto sendiri. Baik, jadi pertama mungkin saya harus sampaikan ya, harusnya sih insya Allah rakyat mendukung ini, karena selama ini kita ini kan sering ngadepin situasi setiap tahun di DPR suka jadi omongan, ini APBN-nya copy paste terus ini, cuman ditambahin berapa persen, tambahin berapa persen. Nah, kalau hari ini Pak Prabowo benar-benar berharap dengan pemangkasan ini, kalaupun ini kita harus buat program-program yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Jadi ini kan bagian dari apa yang beliau sudah kampanyekan, sekarang sedang dieksekusi. Nah, rakyat sudah memilih beliau, bahkan tingkat kepercayaannya setelah 100 hari malah sangat tinggi. Jadi mudah-mudahan beliau tidak akan mengecewakan. Kalau bicara kapan cepat atau tidaknya ini, memang hari ini kan pemangkasan 306 ini baru disampaikan ke masing-masing kementerian, dan masing-masing kementerian harus melapor ke DPR untuk minta persetujuan di masing-masing komisi. Itu tanggal 14 rencananya udah harus selesai. Jadi minggu depan ini DPR ini sibuk ini temuin semua mitra-mitranya untuk membahas pemangkasan ini. Dengan adanya pemangkasan itu angkanya menjadi pasti. Berapa sih yang didapat? Nah, itu baru bisa didistribusikan ulang oleh pemerintah. Dalam hal ini kita juga sudah bicara dengan timnya Pak Prabowo. Kita juga berharap itu bisa dilakukan secepat mungkin supaya tidak ada kebolongan yang cukup berkepanjangan. Takut itu mengganggu putaran uang di masyarakat dan di perekonomian. Tapi kan bapak-bapak dan ibu-ibu seluruh rakyat juga udah lihat dalam 100 hari pertama ini udah banyak sekali yang dilakukan Pak Prabowo. Pak Prabowo orangnya kan nggak banyak ngoceh dulu terus baru kerja belakangan. Beliau banyak kerja dulu, terus ya ambil contoh lah, kita aja sebagai kader Gerindra waktu beliau dilantik tiba-tiba ada mobil kenegaraan baru, mobil kepresidenan baru, kita aja nggak ngerti. Nah, terus action beliau ini seringnya action gitu kan. Baru Pak Menlu dikirim berangkat suruh daftar ke BRICS. Nah, begitu-begitu memang buat sebagian rakyat kelihatannya agak mengagetkan gitu kan. Tapi pada saat kayak kemarin saya berada diskusi juga, sebetulnya semua yang beliau lakukan masih sejalan dengan asta-citanya beliau, masih sejalan dengan 17 program prioritasnya, dengan 8 program quick wins-nya. Jadi sebenarnya kalau kita pelajari itu dengan benar, yang dia lakukan, yang Pak Presiden lakukan, semuanya sejalan, sebenarnya nggak ada kaget-kagetan. Nah, hari ini kita tahulah kalau ada perubahan yang signifikan seperti ini, apalagi di urusan pembelanjaan rutin, ya mungkin ada yang tidak happy, tapi insya Allah ke depannya harusnya rakyat happy, karena semua uang ini mau dialihkan untuk kepentingan rakyat. Harusnya rakyat happy ya, Mas Hekal ya. Tapi mungkin Mas Tauhid bisa ngejelasin. Tadi ada disebutkan soal distribusi ulang. Nah, sejauh mana pemerintah ini bisa menjamin tadi masyarakat akan happy, pelayanan publik tidak terganggu, daya beli masyarakat tidak anjlok? Ya, saya kira begini, soal distribusi ulang tentu akan ada perbedaan ya. Karena kan visi misi presiden sebelumnya dengan sekarang ini berbeda begitu. Tentu tidak akan sama begitu ya.
agar happy tentu saja ya tadi saya kira kuncinya adalah bagaimana agar program-program tadi saya disebutkan 17 itu benar-benar memang mendapatkan prioritas yang paling besar lah dibandingkan yang lain. Tentu yang tidak happy adalah yang selama ini mungkin adalah selama ini sudah kebiasaan ya menerima anggaran cukup besar misalnya PU dan sebagainya. Nah, agar memang katakanlah ini memiliki dampak maksimal, tentu adalah bagaimana agar uang ini sebesar mungkin kembalikan ke masyarakat, misalnya untuk sektor atau industri yang menyerap tenaga kerja, UMKM dan sebagainya, sehingga putaran dari realokasi anggaran benar-benar dirasakan oleh masyarakat ya. Mungkin ya dalam tahap ini ASN yang akan terdampak saya kira begitu ya, karena kan ada perubahan cara kerja dan sebagainya. Jangan-jangan ada efisiensi juga nih tenaga pembantu operasional di kantor-kantor kayak OB, cleaning service. Pasti akan terdampak ya, karena kan ada efisiensi tadi, katakanlah kantor yang biasanya mungkin sampai malam, sekarang jam 5 sudah selesai. Mungkin yang tadinya 3 shift misalnya menjadi 2 shift. Yang tadinya ada OB yang bertugas pada malam hari, jadi tidak ada jangan-jangan. Ya, bisa jadi seperti itu. Saya kira, tapi ini kan harus juga dibicarakan secara internal pada kementerian lembaga ya, walaupun mungkin sebagian tenaga kerja ini paruh waktu, dan ini saya kira harus dibicarakan. Saya minta jaminannya wakil rakyat dulu kalau gitu ya. Mas Ekal, akankah ada multiplier efek atau efek domino? Sebagaimana tadi kita menyebutkan hal yang terkecil sekalipun, misalnya penghematan di kementerian malam hari tidak ada aktivitas. Artinya akan ada pemangkasan-pemangkasan yang terjadi. Singkat saja, Mas Ekal. Nah, begini, rakyat kita ada 270 juta orang ya. Nah, yang Bapak maksudkan itu ada berapa orang sih? Itu kalau kita bicara total pegawai negeri, dan ini paling juga hitungannya di bawah 5 juta ya. Termasuk pensiunannya segala paling ada berapa juta lagi. Jadi yang kita mau fokuskan ini tentu yang 270 juta orang yang harus jadi beban negara untuk bisa mensejahterakan gitu kan. Nah, memang nggak akan semua, pasti ada orang yang merasakan, oh tadi saya dapat uang lembur lebih, sekarang jadi nggak ada uang lembur lebih. Tapi secara keseluruhan, kalau kita bicara nasional kan kita harus bicara keseluruhan. Kita mau jauh lebih banyak orang yang merasakan benefit. Nah, untuk yang kecil-kecil ini kan kita bisa carikan nanti solusinya. Misalnya kegiatannya harus kita bikin kegiatan baru gitu ya. Insya Allah kita nggak lupakan, tapi yang jelas kita prioritaskan adalah rakyat Indonesia ini. Oke. Mas Nyarwi. Ya, saya lihat susah untuk membuat semua happy. Ya, itu otomatis ya, tetapi Pak Prabowo ini kan kalau kita lihat tipe pemimpin populis juga, yang dilihat yang ditawarkan bukan hanya program. Makan bergizi gratis itu kan program populis, artinya jangkauannya luas. Cek kesehatan gratis juga demikian, yang di atas cita itu, dan di quick win. Tetapi memang tantangannya adalah bagaimana imbas dari realokasi dan seterusnya. Itu misalnya kan yang nyata ya, pasti ada layoff misalnya, contoh ya. Nah, hal yang seperti ini mungkin jumlahnya sedikit, saya setuju dengan Mas Haikal, tapi dari sisi persentase. Tapi dari sisi isu, itu kan biasanya akan ramai yang gorengannya luar biasa ini. Ya, maksud saya ini. itu tenaga kerjanya berkurang. Nah, biasanya kan ngopi-ngopi di hotel mewah, misalnya kan okupansi hotelnya juga turun misalnya kan. Tapi memang pasti akan ada dampak-dampak ke sana. Tapi balik lagi ya, Pak Prabowo ini saya lihat juga yang konsisten populis ya. Artinya memang kemudian yang diminta kencangkan ikat pinggang ini kelas menengah dan elit ya. Tapi elit bukan elit yang atas tentunya saya lihat ya. Karena kan kalau kita lihat kondisi yang seperti ini, tentu ini tantangan kedepannya ya. Bagaimana misalnya memastikan, tadi saya setuju dengan Mas Tauhid, program-program realokasi itu ya, misalnya contoh tadi dari PU dikurangi, kemudian fokusnya ke SDM, itu punya impact ya yang lebih besar ya, impact kepada misalnya kesejahteraan secara luas, keterlibatan UMKM dan seterusnya ya, peluang-peluang misalnya keterlibatan buka lapangan kerja, ekonomi bergerak dan seterusnya. Nah, ini yang menjadikan retorika populisme Pak Prabowo itu lebih bermakna. Kenapa? Karena masyarakat akan merasakan, dan apa yang disampaikan Mas Haikal itu tuh akan jadi kenyataan gitu loh. Dampaknya akan lebih luas gitu ke masyarakat kita. Soal 800, Mas Tauhid terakhir. Ya. 800 hutang yang harus dibayar. Singkat saja. Kalau saya lihat yang 800 sih nggak terganggu begitu, tetap dibayar pemerintah. Itu prioritas lah gitu. Prioritas, tetap karena itu kan kewajiban kita kepada kreditur ya, baik yang di dalam negeri paling besar maupun luar. Kalau itu tidak terganggu. Sudah ada uangnya sendiri berarti ya? Menurut saya sudah dialokasikan, perencanaan sudah kan sampai setahun ini ya. Kalau kita lihat kan
800 itu kan pembiayaan utang dan ada tambahan yang baru ya. Tetapi memang ini sudah plain nggak diganggu-gugat saya kira gitu. Saya membayangkan kalau ambil setengahnya aja, makan bergizi gratis selesai itu masalah. Oh lebih. Nggak, makanya kalau ambil setengahnya aja begitu ya. Baik, terima kasih Mas Nyarwi Ahmad, terima kasih Mas Tauyatmat juga, dan juga Mas Muhammad Haikal, politisi dari Partai Gerindra. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Pada akhir pekan ini bergabung bersama kami. Sehat selalu, sukses untuk Anda. Baik. Ya, dialog kita tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Saya Putri Windasari. Saya Arif Fadil pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.